Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas satu istilah gitu ya, yang beberapa kali ditanyain dan mungkin dialami oleh teman-teman kita yang memang berinteraksi dengan orang yang memiliki high spectrum NPD atau personality disorder narcissistic gitu ya, yaitu minimization atau mengecilkan perasaan orang lain gitu ya. Mungkin ini sangat lekat di dalam day to day yang kita hadapin kalau seorang narsisis gitu ya teman-teman. Dari cerita yang di-sharing gitu ya di sesi privat, ini sebenarnya sangat sering terjadi dan hanya menambah rasa sakit dari perilaku abusif yang kalian mungkin rasain gitu ya. Mungkin bahasa mudahnya adalah mendiskon perasaan. Ada kata diskon gitu ya, bagian dari pola klasik seorang yang memiliki NPD gitu ya. Nah, bagaimana ini terjadi dan sangat sering gitu ya, yaitu apa ya? Satu, mengecilkan pengalaman kalian, realita kalian juga diminimisasi, perasaan gitu ya, dan eskalasi dari hubungan sebab akibat yang udah terjadi itu didiskon, dikecilkan gitu ya. Jadi contoh sederhana gitu ya. Salah satu cerita sederhana dari salah satu teman kita gitu ya, Kak, jadi gini, kan dia bilang mau jemput aku gitu ya. Terus ya udah aku yain. Waktu itu dia bilang mau jemput aku sekitar jam 4 sore, tapi aku nungguin dia sampai hampir jam 6, dia tuh nggak datang-datang. Terus selama aku tunggu di telepon juga nggak bisa, dan dia juga nggak ngabarin apapun. Pasti aku bingung dong, aku harus gimana? Aku harus tetap nunggu atau aku pergi duluan atau gimana? Nah, tapi karena aku takut dia tuh marah, jadi ya udah aku tungguin aja gitu ya. Nah, pas dia nyampe, ya aku sih mengungkapkan ekspresi kekesalanku ya Kak, karena aku nunggu lumayan lama dan aku juga capek kondisinya, nggak ada kabar kok, jemputnya telat banget. Kalau misalnya emang nggak bisa jemput ya sebenarnya aku kan bisa aja naik Gojek misalkan kayak gitu. Tapi dia malah mengecilkan perasaan aku loh. Apaan sih kamu cuma nunggu kayak gitu doang? Ya udah dijemput juga bagus kan? Nggak tahu terima kasih banget sih. Kemudian ada lagi kalimat yang mengecilkan. Lagian juga nggak ngapa-ngapain juga kan lu di sini, nggak usah ngomel-ngomel gitulah, lebay tahu. Nah, jadi ketika dia aku mengungkapkan mengapa dan aku mengungkapkan rasa lelahku, dia justru menjawab dengan kata-kata yang mengecilkan. Tapi Kak, pada lain waktu gantian nih, aku yang jemput dia. Aku kayak telat kan, kayak 15 menit gitu ya. Nah, pas aku sampai di sana, di lokasi itu, tapi kok dia marah banget ya Kak, sampai dia tuh emosi dan bilang kalau nunggu tuh ya bosen lah, kalau misalkan nggak dia jemput nggak usah jemput lah, aku kan capek, ini buang-buang waktu aku, kamu tahu nggak kalau waktu itu adalah uang dan sebagainya. Nah, dari contoh ini jelas banget kalau dia itu, kalau yang ke dia tuh kayak big deal banget Kak gitu, tapi kalau ke aku bener-bener perasaan aku tuh didiskon gitu. Ini bener-bener terjadi, jelas-jelas ada yang namanya double standard ya teman-teman. Nah, kalau kesini kayak nothing, tapi kalau kesono kayak gede banget gitu ya. Nah, ini membuat tidak hanya dari cerita sederhana ini, tapi ini sebenarnya membuat tantangan terhadap realitas yang kita, sense of emergency yang kita rasain itu timpang. Di sisi lain, kalau di amplifier ini akan membuat kita merasa nggak nyaman, satu, dua, nggak didengar, lama-lama ya kayak nggak dipedulin secara manusianya dan juga secara perasaannya gitu ya. Komen yang sering timbul adalah aku ngerasa nggak punya siapa-siapa Kak, itu yang bikin miris gitu ya. Terus kemudian ada juga yang sering bilang bahwa aku kesepian, aku lonely dalam hubungan ini gitu ya. Contoh lain gitu ya teman-teman, mungkin ini sering terjadi gitu ya. Aku kecapean, ini aku lagi agak meriang nih, kayaknya aku masuk angin deh gitu, aku istirahat dulu ya, jadi please give me some space atau time gitu ya. Respon yang mungkin kalian expect adalah, oh ya udah kamu istirahat ya, jangan lupa minum obat, minum vitamin, semoga cepat sembuh. Mungkin kalian expect kayak gitu, tapi sering dapat jawabannya, ya aku juga lebih capek lah, pulang kerja kayak gini tiap hari, aku juga sakit, nggak cuman kamu yang sakit, aku tuh malah lebih sakit. Dan ini aku juga nggak enak badan, aku juga nggak cuman masuk angin, ini aku juga demam gitu. Jadi responnya itu justru kayak malah dia yang jadi jauh lebih sakit gitu ya, jauh lebih capek gitu ya. Ini merupakan salah satu bentuk invalidasi dan respon yang membingungkan gitu ya. Nah, terus teman-teman kan sharing dengan kiasan
aku tuh ngerasain kayak gini kak, aku ngerasa kok apa kalau misalkan kita jadi orang emang nggak boleh sakit ya, kok setiap aku sakit terus dia malah yang jadi lebih sakit, misalkan kayak gitu ya dari conversationnya gitu ya, percakapannya. Kadang aku merasa ya udahlah, aku mending diam aja, aku nggak usah cerita dia kalau aku lagi nggak enak badan, atau bahkan aku tuh sampai nginep di rumah temen loh, aku nggak usah tahu deh kalau aku sakit, daripada nanti kalau misalkan aku sakit malah dia nyalain aku dengan secara dedes, kamu kok sakit kenapa gitu, padahal aku juga nggak pengen sakit kak. Nah kayak gitu ya, jadi kayaknya kok gue diminimisasi terus ya, terus even my existence itu diminimize gitu ya. Contoh lain gitu ya, dari sharing lain gitu ya, misalkan nih ada salah satu sering teman kita yang mungkin orang tuanya ini high spectrum NPD banget gitu, kemudian dia sering banget mendengarkan kata-kata kayak papa tuh nggak mau punya anak kayak kamu tuh bukan anak papa ya, udah sana pergi, nggak pernah gue tuh mau punya anak kayak lu. Nah kalimat-kalimat seperti itu ya, ini tuh minimisasi banget dan kayak membuat orang tuh jadi kayak tergerus harga dirinya sehingga merasa nggak berharga. Dan juga akan banyak komen-komen yang kayak gue ngerasa nggak punya siapa-siapa, gue kesepian, terus gue harus gimana dan sejenisnya gitu ya. Hubungan sebab akibat itu nggak berhenti pada case atau hari itu saja, tapi bisa punya potensi yang mirip kayak bola salju ya, yang dibawa terus bertahun-tahun. Jadi damage impactnya ini termasuk membuat pandangan orang terhadap dunia itu bisa saja berbeda. Kayak kok kayaknya dunia ini bukan tempat yang aman ya buat gua, atau kalau misalkan orang tua gua aja kayak gitu ke gua, bagaimana orang lain gitu kan. Jadi teman-teman sampai di sini kalian cukup ngerti ya apa yang dimaksud dengan mendiskon atau minimisasi ini memang ngeri banget dan sakit banget, dan banyak terjadi secara klasik di dalam hubungan yang dengan seorang narsisis. Jadi kalau ada teman-teman yang sedang butuh, kalian yang sedang butuh mendengarkan atau untuk berbagi gitu ya, ya at least please minimal kita just be with them gitu ya. Kita ada buat mereka, sharing sedikit, tunjukin empati buat mereka. Jadi minimal dengerin aja gitu, karena pasti sangat dibutuhkan dan sangat bisa membantu minimal pada saat itu untuk kita bisa put some empathy gitu ya teman-teman. Jadi inilah tentang minimization atau mendiskon perasaan gitu ya bahasa sederhananya teman-teman. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe teman-teman. Semoga healingnya selalu dilancarkan. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narcissus. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.